Pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan pembelajaran pengolahan dan penyajian makanan P2M kelas 12. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semangat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi pengolahan dan penyajian makanan dengan sub pokok bahasan tentang soto Indonesia kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Pengolahan dan penyajian makanan Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu pengolahan dan penyajian makanan kontinental itu dipelajari di kelas 11. Sedangkan pengolahan dan penyajian makanan Indonesia itu dipelajari di kelas 12. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang soto Indonesia. Apa itu soto? Soto merupakan makanan khas Indonesia seperti sup yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang paling sering digunakan adalah sapi dan ayam. Tetapi ada pula yang menggunakan daging babi atau kambing, yang kemudian dimasak dengan aneka rempah sehingga menghasilkan aroma yang khas dan menggugah selera. Di sini, Ibu akan menjelaskan macam-macam soto Indonesia berdasarkan ciri khas daerah. Di antaranya ada soto Madura. Soto Madura adalah jenis soto yang berasal dari Madura, Jawa Timur, berbahan dasar daging sapi, telur rebus, kentang goreng, dan tauge. Dengan bumbu ketumbar, bawang merah, bawang putih, kunir, laos, kemiri, jeruk purut, dan garam secukupnya. Berikut adalah soto Banjar. Soto Banjar adalah soto khas Banjar, Kalimantan Selatan. Dengan bahan utamanya daging ayam, serta memiliki aroma harum rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan cengkeh. Ada kalanya pembuatan kuah soto Banjar dapat dicampurkan dengan sedikit susu yang membuat kuahnya tidak bening, melainkan keruh. Berikutnya ada soto Kudus. Soto Kudus adalah soto yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Soto Kudus hampir mirip dengan soto Lamongan. Soto Kudus berisi suiran ayam
dan tauge. Terkadang soto Kudus juga menggunakan daging kerbau. Kuahnya lebih bening. Biasanya disajikan dengan pelengkap seperti perkedel kentang dan sate telur puyuh. Ada juga soto Lamongan. Soto Lamongan adalah soto khas Lamongan, Jawa Timur. Soto Lamongan memiliki kuah yang sedikit kuning dengan rasa ayam yang khas. Isian dari soto Lamongan ini adalah suiran daging ayam kampung, telur, bawang goreng, dan soun. Soto Lamongan merupakan soto yang paling gurih karena memiliki ciri khas koya udang yang tidak dimiliki oleh soto lainnya. Kenikmatan inilah yang menjadikan soto Lamongan terkenal di Indonesia. Berikut adalah peralatan yang digunakan untuk membuat soto. Pertama, itu ada pisau yang dipergunakan untuk memotong. Kedua, ada talenan atau cutting board. Ketiga, ada panci perebus. Itu untuk merebus daging ayam. Saringan, itu untuk menyaring bahan yang sudah direbus ataupun digoreng. Sutil kayu atau wooden spatula. Wajan untuk menumis ataupun menggoreng. Blender untuk menghaluskan bumbu. Mangkok soto atau cup itu dipergunakan untuk menyajikan soto. Sendok soto itu untuk mencicipi atau menyajikan soto. Piring sebagai tempat pelengkap untuk menghidangkan soto. Selanjutnya penyajian soto. Soto disajikan dengan menggunakan mangkok ataupun cup. Sebagai bahan isinya, itu tergantung daripada jenis soto yang kita buat. Seperti daging ayam, daging sapi, daging babi, ataupun daging kambing. Bahan isi berikutnya itu biasanya diisi dengan soun ataupun kul atau tauge. Itu juga tergantung daripada jenis soto yang kita buat. Telur rebus dan bawang goreng. Nah, itu adalah sebagai bahan isi daripada soto. Kemudian bahan pelengkap soto terdiri dari jeruk nipis, kecap manis, sambal cabai rawit, koya udang, perkedel atau kentang goreng, sate telur puyuh,
dan nasi kukus ataupun lontong. Nah, itu bisa dipakai sebagai bahan pelengkap daripada soto. Misalnya di sini, untuk soto Lamongan, itu adalah ciri khasnya menggunakan koya udang. Sedangkan soto Kudus, itu biasanya disajikan dengan pelengkap pergedel kentang dan sate telur puyuh. Itu biasanya ciri khas daripada masing-masing soto. Bahan pelengkap itu tidak dipergunakan untuk semua soto, melainkan disesuaikan dengan jenis dan ciri khas daripada soto tersebut. Demikian pertemuan kita hari ini tentang soto Indonesia. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan resep-resep soto Indonesia yang dapat anak-anak praktikkan pada pembelajaran tatap muka di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.